Halo Capricorn, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Menggegerkan, berita viral tentang kamu menyebar kemana-mana. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Pentacle, ada Knight of Wands, ada Eight of Swords, ada The Devil, dan di sini ada Eight of Cup. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Six of Pentacle. Saya merasakan ini seperti keberuntungan ya. Kayaknya kamu bakalan sangat terharu, atau boleh dikatakan menangis haru saat menerima kabar ini tentang sesuatu hal yang akan kamu dapatkan, kesempatan. Oke. Saya merasakan ini sebuah keberuntungan. Entah itu kabar tentang pekerjaan, peluang, kepercayaan, artinya ini adalah sesuatu hal yang akan mampu merubah kehidupan kamu. Dan ini akan menggegerkan ya. Berita tentang perubahan besar dalam kehidupan kamu ini akan nyebar kemana-mana. Banyak orang yang mungkin di sini membicarakan kamu, banyak orang yang gak nyangka dan tidak menduga, karena memang kayaknya sebagian kamu ini sudah cukup lama dalam keterpurukan, entah itu dalam finansial, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin pernah dalam atau situasi yang sangat sulit ya dalam kehidupan kamu. Tapi di sini kayak ada yang kasih kamu bantuan dan boleh dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Sesuatu hal yang mustahil itu bisa saja terjadi sama siapa aja. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kamu. Inilah yang membuat kamu menangis haru. Di saat ada seseorang yang ingin memberikan kamu bantuan, memberikan kamu kepercayaan untuk bisa ya mungkin menjalankan usaha atau bisnis tertentu, artinya mendapatkan sebuah pekerjaan ya. Itu yang saya rasakan. Atau di sini akan ada seseorang yang akan bertanggung jawab untuk kehidupan kamu. Ini bisa tentang seseorang yang boleh dikatakan ya mungkin akan menjadi pasangan atau ketemu sama jodoh kamunya. Oke, artinya akan ada perubahan dan akan ada kedatangan seseorang yang akan memberikan kamu pertolongan. Oke, memberikan kamu bantuan.
Itu yang saya rasakan di sini. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, semua bisa saja terjadi. Di sini ada Knight of Wands. Saya melihat di sini ini adalah momen di mana kamu akan merasa sangat bersyukur. Meski banyak hal yang telah kamu lewati dulunya, banyak ujian, banyak cobaan dalam kehidupan kamu, tapi akan ada saatnya kamu berpikir bahwa ternyata itu adalah proses untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang hebat dan luar biasa. Ya mungkin contohnya di sini kamu pernah ketemu dengan orang yang salah, tapi setelah itu kamu ketemu dengan orang yang tepat. Oke, jadi selalu punya alasan kenapa sesuatu hal itu terjadi dalam kehidupan kamu. Kenapa sesuatu hal itu menimpa kehidupan kamu. Selalu punya alasan, selalu punya sebab dan akibat. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik ya. Karena dari hal-hal tersebut kamu juga akan lebih lebih bisa memikirkan untuk kedepannya. Jadi pikiran kamu tidak berfokus kepada kesulitan, penderitaan, tidak. Pikiran kamu berfokus bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu. Yang pada akhirnya perbaikan itu benar-benar akan nyata untuk kamu. Inilah yang bikin semua orang membicarakan kamu tentang kenaikan, tentang level hidup kamu yang mungkin naiknya drastis ya. Ini juga tentang karena ada seseorang yang berjasa dalam perubahan besar di hidup kamu. Kayaknya ini adalah momennya, ini adalah waktunya untuk kamu benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kamu yang boleh dikatakan ini akan merubah nasib kamu. Oke, jadi kembali lagi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi jangan mikir nggak mampu, nggak sanggup, nggak mungkin, mustahil. Selalu berpikir positif, selalu berprasangka baik. Oke, jadi bisa saja hal-hal baik itu juga akan datang nantinya ke dalam kehidupan kamu. Ada Eight of Swords. Saya melihat di sini kamu sudah tidak mau lagi terbelenggu, terikat oleh masa lalu, ketakutan, kekhawatiran, atau kecemasan. Udah nggak mau lagi. Kamu sudah lebih bercermin, sudah lebih mementingkan diri sendiri, sudah lebih mikirin diri sendiri. Ya bukan berarti egois ya, tetapi ini untuk lebih menjaga pikiran, perasaan, mental dalam diri kamu. Ya mungkin ada ya sebagian kamu yang memang dalam hubungan yang dulunya toksik, hubungan yang bikin kamu tertekan, hubungan yang buat kamu gak bisa jadi diri kamu sendiri, yang buat kamu kayak tertekan dan terpaksa memaksakan diri bertahan tapi nyakitin. Jadi saat ini kamu sudah berusaha untuk melepaskan semua itu, hal-hal yang terjadi di masa lalu kamu udah kamu lepaskan, udah kamu tinggalkan. Kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik saat ini. Oke. Dan saya melihat kayak di sini kamu sudah lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk tidak lagi melihat ke belakang, untuk tidak lagi mengingat-ingat tentang masa lalu. Karena hidup bukan tentang masa lalu, tapi hidup tentang masa depan, untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Pekerjaan yang lebih baik, pasangan yang lebih baik, intinya kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, saya merasakan ada progres yang baik ya dalam kehidupan kamu sebentar lagi. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam keterpurukan, nggak akan selamanya kamu dalam penderitaan. Ada the devil. The devil di sini ini tentang pengaruh yang negatif ya, pengaruh yang tidak baik, tapi ini akan selalu ada sebenarnya. Hal-hal seperti ini akan selalu ada dalam kehidupan kamu. Ada yang mungkin gak suka dengan pencapaian kamu, ada yang gak suka kalau hidup kamu itu lebih dari dia. Ada yang meragukan kamu, ada yang mungkin penilaiannya itu nggak baik terhadap kamu. Ya macam-macam ya. Kalau orang yang nggak suka sama kita, selalu ada aja alasan kenapa mereka melakukan hal itu atau kenapa mereka nggak suka. Selalu ada aja alasannya. Selalu ada. Ya dalam hidup ada pro dan kontra ya. Yang terpenting saat ini kamu tahu bagaimana harus menghadapi hal-hal ini agar tidak terpancing ya, agar tidak terpancing emosi. Kamu tahu harus bersikap seperti apa
untuk bisa tetap fokus kepada diri kamu dan kehidupan kamu. Karena jangan buang-buang energi dengan mikirin tentang apa yang orang lain nilai ya. Biarkan mereka dengan pemikiran mereka, dengan penilaian mereka. Yang terpenting kamu merasa apa yang kamu lakukan ini adalah yang baik, ya maka lakukan. Jangan biarkan kata-kata orang, penilaian orang buat kamu berhenti. Jangan sampai. Ya, karena dalam hidup selalu ada aja yang kayak gitu. Nggak semua orang bisa, kita nggak bisa maksain, semua orang bisa suka sama kita, nggak bisa. Oke, mereka ya tentunya punya pemikiran masing-masing. Memang kadang banyak keadaan yang tidak terkendali. Yang terpenting itu adalah kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu. Kamu tahu harus bersikap seperti apa untuk tidak terpancing pastinya. Dan di sini juga godaan juga ada. Godaan ini juga bisa diartikan dengan godaan ya. Semakin hidup kamu itu semakin baik, semakin meningkat, semakin berkualitas, godaan itu juga akan semakin banyak. Oke, godaan entah itu tentang orang ketiga dalam hubungan rumah tangga kamu, atau mungkin ada mungkin partner ada yang nipu kamu, makin banyak juga ujian cobaannya atau godaannya. Jadi penting untuk kamu lebih bisa melindungi, mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu, karena kamu sadar nggak mudah untuk sampai di titik ini. Ada Eight of Cups. Banyak ya yang sepertinya sudah kamu lakukan, sudah kamu perjuangkan, sudah kamu korbankan, sudah banyak. Jadi sebenarnya kamu nggak mudah juga sebenarnya untuk kamu meninggalkan semua itu. Butuh keberanian yang luar biasa untuk meninggalkan sesuatu hal yang kamu anggap itu nggak baik. Karena mungkin sudah terbiasa, jadi kayak masih takut atau masih ragu-ragu untuk ninggalin sesuatu hal yang sebenarnya kamu udah sadar itu nggak baik, tapi itu tadi karena terbiasa jadi sulit untuk lepas. Tapi pada akhirnya di sini kamu benar-benar akan mampu untuk jadi diri kamu sendiri, jujur terhadap diri sendiri. Ya kalau itu nggak baik ya kamu akan cut, kamu akan tinggalkan. Oke, itu artinya kamu sudah lebih fokus terhadap diri sendiri dan mementingkan diri kamu sendiri, artinya lebih mencintai diri kamu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada You Got the Love, ada Portal, ada Inner Earth, ada Week of the World, dan di sini juga ada Jump In. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini kamu juga tidak mau terus-terusan terbelenggu dengan masa lalu ya. Saya lihat kamu sudah lebih berani untuk membuka diri, karena kamu sadar kalau kamu selalu menutup diri, maka hal-hal baik pun tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi intinya ya kamu harus lebih terbuka dan lebih menfilter mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi saya melihat di sini kamu sudah cukup bijak dan cukup dewasa untuk bisa menentukan apa yang terbaik dalam kehidupan kamu. Dan tetap beri batasan, tetap buat batasan. Terbuka bukan berarti terbuka untuk segala hal ya, bukan. Tetapi terbuka untuk sesuatu hal yang kamu anggap baik saja. Intinya lebih selektif, oke, lebih selektif dalam memandang semua hal, dalam memilih dan dalam memutuskan. Tidak lagi berdasarkan nafsu, keinginan sesaat atau ambisi saja, tidak. Tapi lebih memikirkan untuk kedepannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena di sini saya melihat ada yang akan terbuka ya, entah itu pintu rezeki, pintu hati, artinya akan ada sesuatu hal yang baru untuk kamu di sini. Meski saya merasa langkah kamu dalam keraguan, dalam ketakutan atau dalam kekhawatiran, tapi pada akhirnya semua itu akan terkalahkan oleh keberanian dalam diri kamu. Intinya keberanian kamu itu harus lebih besar ya daripada ketakutan. Kamu boleh takut, kamu boleh khawatir, tapi jangan sampai itu mengendalikan langkah kamu atau menghambat langkah kamu. Kamu harus mengendalikan itu.
Ya jadikan aja setiap ketakutan atau kekhawatiran itu bentuk kewaspadaan dalam diri kamu untuk berhati-hati agar tidak salah dalam melangkah, agar tidak terburu-buru, agar tidak tergesa-gesa. Tetap melangkah tetapi dengan kehati-hatian. Itu yang saya lihat. Tapi jangan sampai terhenti ya, karena di sini ada pintu yang terbuka untuk kamu. Itu tentang kesempatan, mungkin tentang pekerjaan juga, dengan atau hubungan yang baru juga di sini. Jadi tetap melangkah dengan kehati-hatian. Dan saya melihat di sini mungkin memang sebagian kamu sedang mengalami banyak masalah ya dalam hidup, entah itu masalah tentang finansial, masalah tentang masa lalu, masalah tentang hubungan, apapun itu saya lihat di sini akan ada solusinya. Dan mungkin walaupun nggak ketemu solusi, tetapi waktu nanti akan membuat kamu menemukan solusi itu. Jadi memang kayak butuh waktu ya, butuh proses, tapi setidaknya saya lihat di sini akan ada yang terselesaikan. Intinya kamu nggak berfokus kepada masalah ya, kamu berfokus kepada penyelesaiannya. Intinya nggak ungkit-ungkit masa lalu. Intinya itu, nggak usah ungkit-ungkit masa lalu, nggak usah fokus terhadap permasalahan, tapi fokus terhadap penyelesaiannya. Jadi nggak usah diungkit-ungkit, kalau udah yang terjadi itu udah yang lalu, biarlah berlalu. Jadi fokus kamu untuk ke depannya aja. Oke. Dan saya melihat di sini memang saat ini kamu berusaha untuk lebih fokus, lebih mencintai diri kamu sendiri ya. Itu penting sekali. Untuk lebih mementingkan diri kamu sendiri, untuk tidak membiarkan ada orang yang nyakitin kamu. Ya mungkin ada orang yang dari masa lalu pengen balikan di sini. Ada yang menyesal, tapi kayaknya di sini kalau memaafkan oke, tapi kalau untuk kembali menjalin hubungan yang baru kayaknya enggak. Artinya kamu sudah lebih buat batasan ya. Kasih maaf oke, tapi kalau untuk jalin lagi hubungan yang baru kayaknya enggak. Oke, karena kamu berhak ya. Kamu berhak untuk menentukan pilihan. Kamu juga punya tanggung jawab untuk kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam diri kamu. Jadi saat ini kamu nggak mau berfokus kepada kehidupan yang mungkin banyak masalah atau terlalu membebani. Kamu menginginkan sisi kehidupan yang lebih ringan-ringan aja. Oke, lebih pengen menjalani hidup dengan ketenangan, kedamaian, mengikuti alur kehidupan, melakukan yang terbaik dengan keyakinan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Dan saya lihat di sini kamu sudah di tahap di mana kamu sudah lebih ikhlas ya, sudah lebih melepaskan, ikhlas, rela tentang apapun yang udah terjadi dulunya. Entah itu pernah terjadi pengkhianatan atau apapun yang nyakitin kamu sudah lebih merelakan dan mengikhlaskan. Kamu nggak mau merusak pikiran, perasaan kamu tentang masa lalu. Karena saat ini kamu fokus untuk ke depannya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk bisa menghadapi apapun cobaan, ujian, situasinya, apapun kenyataan yang ada, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.